Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Cilinandari, nomor absen 14 dengan NIM 2302612010133 dari kelas Manajemen Pemasaran B Pagi. Akan memaparkan 3 buah soal ujian tengah semester pada mata kuliah Pemasaran Strategi. Baik, langsung saja pada soal yang pertama, itu ada sebuah UMKM kuliner di Denpasar menjual produk makanan tradisional Bali melalui media sosial. Selama ini pemasaran dilakukan tanpa segmentasi yang jelas, sehingga pesan promosi tidak tepat sasaran. Adapun poin A dan B yang bisa dikulas yakni pada poin ke A itu ada analisis permasalahan pemasaran dari aspek STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Baik, sebelum itu saya memilih warung Goyang Lidah yang berlokasi di sekitar Jalan Pulau Moyo, Kampung Jawa, dekat Pasar Kerenang, Denpasar Timur. Warung ini menyajikan makanan tradisional Bali seperti lawar, sambal matah, dan sate lilit dalam porsi kekinian, cocok untuk semua kalangan. Warung Goyang Lidah belum memiliki segmentasi pasar yang jelas karena menyasar semua kalangan tanpa diferensiasi, sehingga pesan pemasaran jadi tidak fokus. Targetnya mereka belum spesifik, menyebabkan promosi bersifat umum dan tidak menarik bagi segmen tertentu. Dari sisi positioning, warung ini belum memiliki citra yang unik di antara banyak warung tradisional di sekitar Pasar Kerenang dan Dangin Puri. Meskipun sebenarnya menawarkan menu khas Bali yang berpotensi modern. Pada poin ke B itu ada strategi STP baru untuk menjangkau pasar muda yang lebih digital dan sadar budaya lokal. Nah, untuk menembus pasar pada warung Goyang Lidah bisa menargetkan anak muda usia 18-27 tahun, khususnya pelajar, mahasiswa, anak kos, dan pekerja muda yang suka eksplor kuliner lokal. Target utama bisa mahasiswa Universitas Warmadewa, komunitas remaja di Jalan Seroja dan Jalan Turi, serta pelajar SMK atau SMA sekitar seperti SMK Negeri 2 dan SMA 4 Denpasar. Adapun positioning baru yang dapat digunakan yakni makanan tradisional Bali bergaya modern, porsi pas, tempat cozy untuk nongkrong dan buat konten. Ada implementasinya bisa berupa menu kekinian seperti betutu bowl dan seremotan wrap. Sudut warung dengan mural Bali Heritage Instagramable serta promosi via TikTok, Instagram, Reels, kolaborasi dengan akun kuliner lokal dan sistem pre-order via DM. Lanjut pada soal yang kedua, itu ada sebuah desa wisata di Gianyar melibatkan wisatawan untuk ikut membuat kerajinan tradisional sebagai bagian dari pengalaman wisata. Wisatawan merasa lebih puas karena ikut berperan menciptakan produk. Pada bagian yang A, analisis konsep value co-correction antara wisatawan dan masyarakat lokal. Untuk menjawab bagian ini, saya mencontohkan kegiatan wisata yang ada di UMA Pakel Agrotourism yang berlokasi di area Tegalalang, Gianyar. Di UMA Pakel Agrotourism, konsep value co-correction diwujudkan melalui keterlibatan aktif wisatawan dalam proses pembuatan kopi luwak. Mereka itu tidak hanya melihat atau mencicipi, tetapi juga diajak memetik biji kopi, menumbuk secara manual, hingga meracik kopi dengan teknik tradisional bersama petani setempat. Proses ini menciptakan nilai bersama karena wisatawan berperan langsung dalam menciptakan produk dan pengalaman. Hasilnya, kegiatan wisata menjadi lebih interaktif, edukatif, personal, dan memberikan kesan mendalam bagi para pengunjung. Pada poin yang ke B itu terdapat pengaruh co-correction terhadap customer engagement dan loyalitas. Keterlibatan wisatawan dalam setiap tahap pembuatan kopi di UMA Pakel Agrotourism membuat mereka merasa menjadi bagian dari budaya lokal, bukan sekedar penonton. Hal ini meningkatkan customer engagement secara fisik dan emosional karena wisatawan ikut berperan langsung dalam aktivitas tradisional bersama petani. Akibatnya mereka cenderung membagikan pengalaman tersebut di media sosial, menciptakan promosi organik,
Dan selain itu, konsep co-creation ini juga berdampak positif pada loyalitas. Pengalaman unik dan bermakna yang diperoleh wisatawan membuat mereka lebih terikat secara emosional dan berpotensi kembali atau merekomendasikan tempat ini kepada orang lain. Dengan demikian, Uma Pakel berhasil menciptakan ikatan jangka panjang dengan wisatawan melalui pengalaman yang autentik dan penuh interaksi. Lanjut pada soal yang ketiga, itu ada sebuah UMKM di Bangli memproduksi tas anyaman berbahan eceng gondok yang ramah lingkungan. Meskipun kualitas produknya itu baik dan memiliki keunikan lokal, penjualannya itu masih cenderung rendah, serta hasil survei menunjukkan bahwa konsumen menilai produk tersebut kurang memiliki nilai pembeda karena desain kemasan yang sederhana, foto produk kurang menarik, dan pesan nilai produk belum tersampaikan dengan jelas di media sosial. Pada poin yang ke-A, penyebab perceived value rendah dari sudut pandang pemasaran strategik. Contoh UMKM yang saya angkat adalah Tirta Cipta Craft yang berada di Dusun Belong, Desa Abuan, Kintamani, Bangli. Dengan memproduksi berbagai kerajinan seperti tas, tatakan, dan hiasan dinding dari eceng gondok yang diambil dari sekitar Danau Batur. Nah, penyebab perceived value rendah dari sudut pandang pemasaran strategik itu dikarenakan kemasan yang polos, visual produk kurang menarik, dan tidak ada narasi tentang dampak lingkungan dan budaya di balik proses pembuatannya. Meskipun produk ini sudah bernilai budaya dan ramah lingkungan. Lanjut pada poin ke-B, strategi komunikasi nilai produk. Untuk membuat konsumen lebih menghargai keunikan dan kualitas produk eceng gondok, Tirta Cipta Craft itu perlu menyampaikan pesan yang kuat tentang nilai budaya, keberlanjutan lingkungan, dan proses artisan yang terlibat. Ini dapat dilakukan melalui konten visual dan naratif seperti video yang menampilkan perjalanan eceng gondok dari Danau Batur hingga menjadi kerajinan siap pakai, sambil memperhatikan kisah para pengrajin lokal dan kontribusi mereka terhadap ekonomi masyarakat. Strategi komunikasi ini bisa diperkuat melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan marketplace kreatif seperti Tokopedia, Handmade, atau Etsy dengan kampanye bertema Crafted from Natural, Carried with Purpose melalui kemasan label, produk, dan storytelling yang menonjolkan dampak positif terhadap lingkungan dan pemberdayaan komunitas. Konsumen akan lebih terhubung secara emosional, menghargai produk sebagai karya yang berkualitas tinggi dan bukan hanya sekedar barang biasa. Pada poin yang ke-C itu rekomendasi strategi untuk meningkatkan perceived value dan memperluas pasar tanpa mengabaikan identitas lokal Bali. Untuk menaikkan perceived value dan memperluas pasar, Tirta Cipta Craft perlu mempertahankan esensi lokal Bali sambil menambahkan sentuhan modern. Salah satu strateginya adalah berkolaborasi dengan komunitas seni dan destinasi wisata co-friendly seperti Grand School Bali atau Bali Silent Retreat, sehingga produk dapat dipamerkan di tempat edukatif yang sejalan dengan nilai keberlanjutan. Tirta Cipta Craft juga bisa meluncurkan seri Bali Heritage Collection yang memadukan eceng gondok dengan motif khas Bali seperti bunga kamboja atau tenun tradisional. Ini akan memperkuat identitas budaya dan menarik pasar modern yang menghargai karakternya. Selain itu juga mereka dapat membuka workshop kerajinan eceng gondok untuk turis, yang dimana pengunjung dapat membuat produk sendiri bersama pengrajin lokal. Strategi ini tuh dapat meningkatkan nilai emosional produk dan memperkuat rekomendasi dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir, Tirta Cipta Craft perlu memaksimalkan platform online seperti Etsy dan Shopee Premium dengan konten visual yang menonjolkan asal-usul produk dan dampak sosialnya. Cara ini dapat memperluas jangkauan pasar tanpa meningkatkan kearifan lokal sebagai nilai utamanya.
Nah, itulah analis saya untuk 3 soal ujian tengah semester ini yang menggambarkan bagaimana sih strategi pemasaran itu dapat ditetapkan secara nyata pada UMKM dan desa wisata di Bali. Saya percaya bahwa setiap bisnis lokal memiliki potensi besar, terutama bila strategi pemasaran, digital, dan co-correction ditetapkan secara kreatif dan terarah. Semoga contoh lokasi dan strategi yang saya jelaskan tadi bisa memberi gambaran bagaimana teori pemasaran tidak hanya ada di kelas saja, tapi bisa menyentuh kehidupan nyata, sekaligus meningkatkan nilai budaya dan ekonomi pada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.